Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabat berbagi ilmu. Kali ini ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber kita, bertanya tentang cara pembuatan peta konsep di PowerPoint. Oke, ini teringat waktu saya kelas semester ya. Semester saya itu waktu kuliah. Nah, ini masih saya simpan slide saya. Waktu semester 1 pelajaran PAI di salah satu universitas di Lombok Tengah. Nah, ini seperti ini contohnya peta konsep, cara pembuatan peta konsep ini ya. Sebelum kita membuatnya, saya slide showkan dulu. Nah, seperti ini. Yes. Nah, salah kata Islam. Terus artinya. Nah, seperti apa kita membuatnya ini? Mari kita sama-sama mengikuti video ini. Ya, langkah pertama tentunya kita sama-sama membuka PowerPoint yang ada di laptop kita dengan klik New dan blank dokumen. Langkah pertama yang perlu kita lakukan ini adalah kita mengambil desain yang akan kita gunakan dengan cara masuk ke desain. Menu desain, kita pilih desain PowerPoint kita ya, Microsoft PowerPoint. Desain slide kita seperti apa, tinggal kita pilih. Misalkan saya akan pakai yang mana ya, yang ini misalkan contoh ya. Nah, kita akan mempelajari tentang tutorial pembuatan peta konsep. Nah, seperti apa kita membuat peta konsep? Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Nah, langkah pertama tadi kita memilih desain yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita tambah slide-nya ini dengan cara pada menu home di new slide-nya kita pilih new slide yang akan kita gunakan. Nah, untuk membuat peta konsep yang seperti ini kita menggunakan blank ya, blank slide. New slide kita pilih yang blank. Nah, agar apa? Agar kita bisa men-settingnya sesuai dengan keinginan kita. Langkah pertama kita sama-sama membuat kotak seperti ini. Dengan cara apa? Kita masuk ke menu insert, kita menggunakan text box lagi ya. Text box tinggal kita tarik seperti ini. Nah, misalkan contohnya kita gunakan yang ini ya, Dinul Islam misalkan. Dinul Islam. Kita akan di presentasi ini kita akan mempresentasikan Dinul Islam itu apa. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi kita, biasanya dosen-dosen menyuruh kita untuk membuat peta konsep. Peta konsep itu fungsinya untuk menjabarkan secara umum isi daripada presentasi yang akan kita sampaikan atau yang akan kita presentasikan. Ini bisa kita atur jenis fontnya sesuai kesukaan saja ya. Bisa kita perbesar di menu home jenis fontnya. Misalkan di sini saya taruh 40. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita membuat bagian-bagiannya, yaitu Dinul Islam ini akan membagi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, dengan cara kita masuk ke insert, bisa kita menggunakan sub yang tergantung selera ya, mau menggunakan kotak, mau menggunakan bundar-bundar ini yang bulat ini, atau terserah gimana enaknya. Di sini saya pakai kotak saja sebagai contoh. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada mouse, kita pilih edit text. Nah, kita masukkan teksnya di sini. Yang pertama pengertian Dinul Islam A misalkan. A itu pengertian Dinul Islam. Pengertian Dinul Islam. Nah, contoh. Nah, ini bisa kita copy. Misalkan pembahasan kita ini kita perkecil guys, sesuaikan saja nanti. Misalkan ini kita copy ya, pengertian Dinul Islam. Tergantung berapa sub atau berapa sub penjelasan berapa penjelasan, berapa poin inti penjelasan yang akan kita sampaikan. Seperti ini kan 3 nih. Selanjutnya tujuan Dinul Islam. Yang B tujuan ini tinggal diganti-ganti saja. Ini bisa kita copy lagi,
kita face. Akan ada 3 ya, nanti disesuaikan saja berapa banyak slide yang akan ditampilkan. Ini pokok-pokok ajaran Islam. Yang C adalah pokok-pokok ajaran Islam. Pokok-pokok ajaran Islam. Nah, ini bisa kita taruh rata kanan saja ya, rata kiri ya, biar urut. Nah, maka selanjutnya kita akan membagi sub bagian daripada poin-poin yang kita buat yang 3 ini. Itulah yang dinamakan dengan peta konsep seperti ini. Pengertian di Nurul Islam di sini ada 3, berarti kita buat pembagian 3. Di sini kita pakai tanda panah saja. Masuk ke insert, sub. Kita bisa menggunakan panah, kita cari. Nah, ini. 1. Kita copy sampai 3 ya. Nanti tergantung pembahasannya teman-teman. Pembahasannya berapa? Space 3 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat kotaknya lagi. Masuk ke kotak lagi. Iya. Kita add text. Untuk memasukkan teks ya, caranya klik kanan pada mouse, add text. Cara memasukkan teks pada kotak yang kita buat ini, misalkan asal kata din 1, asal kata din. Nah, ini contohnya ya, ini kalau seperti ini tinggal kita besarin saja misalkan. Nah, ini bisa kita copy ke bawah biar sesuai. Nah, bisa kita copy lagi, kita paste. 2, 3 misalkan sub pembagian daripada pengertian dinul Islam ini ada 3 misalkan. Nah, tinggal disesuaikan saja nanti. Nah, selanjutnya ini misalkan cuma 1, tinggal kita copy ini saja 1 misalkan, copy paste ya. Nah, ini kita copy lagi, kita paste, copy paste. Nah, seperti ini. Misalkan hanya 1 pembagiannya, contoh aja. Misalkan ini juga berapa? 2, tinggal kita copy saja, copy 2, paste, kita copy 2. Ini contoh saja ya, nanti teman-teman menyesuaikan dengan materinya, berapa poin yang akan disampaikan dan berapa sub poinnya. Ini untuk mempercepat saja. Oke, 1, 2. Nah, nanti materinya disesuaikan saja. Sesuaikan saja apa 2-nya, tinggal diisi saja nanti ini. Asal kata Islam. Nah, bisa diperbesar kalau terlalu kecil. Bisa diperbesar lagi biar sama ukurannya. Terus arti istilah. 3 itu arti. Dalam kurung istilah. Nah, gitu. Nah, ini agar bagus dipandang, kita pakai rata kiri saja semua. Ini pakai rata kiri juga, jangan pakai rata tengah ya. Nah, ini juga kita pakai rata kiri. Selanjutnya untuk tujuan dinul Islam itu apa? Memurnikan tauhid misalkan 1. Memurnikan tauhid. Ini bisa kita panjangin lagi nih. Nah, gitu cara panjang. Masih kecil, panjangin lagi. Nah, sampai bisa seperti inilah. Selanjutnya ini apa? Rukun iman, rukun Islam. 1 ini pakai sini. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman misalkan. Terus yang 2 rukun Islam. Ada 5. Ada 6. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada. Terus selanjutnya ini kita biar sama besarnya dengan yang ini ya, biar sama panjangnya, sesuaikan saja nanti. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini asal kata din, tinggal dibuat saja seperti ini.
Nanti ini di copy lagi, dibuatkan subnya lagi, pengertian bahwa ini apa, tinggal di copy saja ya. Tinggal di copy paste saja. Begitu pula dengan yang ini, copy paste saja. Ini juga begitu, mungkin ada yang ini ya. Nah kalau ada, ini tinggal di copy paste lagi, paste ke sini. Misalkan ini kita copy lagi, ini kita copy ke bawah lagi, ini kita copy ke bawah. Nah seperti inilah tata cara pembuatan peta konsep untuk kita melakukan sebuah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat peta konsepnya, selanjutnya kita akan membuat animasi yang akan kita gunakan di dalam mempresentasikan materi kita ini. Nah, caranya ini kita masuk ke sini dulu lah. Kita masuk ke transition ini untuk ketika kita menampilkan maka akan keluar seperti ini. Nah, ketika kita akan mempresentasikan akan ditampilkan seperti ini. Sekarang ini bisa ditulis menjadi misalkan oleh Ahmad Muhammad. Ini contoh aja ya, tinggal ditaruh nanti di tengah misalkan. Ya, seperti ini transisinya. Maka nanti ketika kita melakukan sebuah presentasi, maka akan tampil seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari transisinya yang ini. Misalkan kita pakai ini. Nah, contohnya kalau kita mau presentasikan, nah, akan tampil seperti ini. Kita klik mouse, nah akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya sekarang agar lebih bagus, kita akan membuat animasi di peta konsep yang sudah kita buat ini dengan cara masuk ke animations, ketik yang ini di Nurul Islam, atau bisa juga kita tanpa mengetik yang ini. Misalkan kita langsung yang ini ya, klik satu kali pada mouse di kotak ini, terus kita pilih animasi mana yang akan kita gunakan. Silakan animasi mana yang lebih bagus. Ini banyak pilihannya, tinggal dipilih saja nanti. Bukan effort ini apa terlalu kita pilih. Nah, kalau mau menghapus, klik yang ini ya, karena ini animasinya, ini kita delete. Jika kita tidak suka animasinya, tinggal kita ganti saja animasinya menggunakan ini misalkan. Terus selanjutnya ini, setelah menampilkan yang ini kan akan tampilkan yang ini, sama juga menggunakan yang ini misalkan, sama ya. Nah, contoh kita play misalkan. Nah, nanti ketika kita mempresentasikan, inilah yang lebih dahulu nampil. Setelah kita klik pada mouse, baru menampil yang contoh ya. Saya presentasikan contoh. Nah, ini akan pertama kali nampil. Baru yang ini. Selanjutnya kita buat animasi yang ini ya. Kita buat animasinya yang ini, kita samakan saja ya. Samakan saja. Nah, misalkan seperti itu. Nah, terus yang ini kita buat animasinya. Terus yang ini tinggal kita klik saja ya. Klik sekali. Nah, ini animasinya. Terus pembagian yang ketiga. Terus pembagian yang keenam. Nah, selesai yang ini baru nanti kita akan tampilkan yang ini misalkan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa itu asal kata din misalkan. Baru kita presentasikan yang ini. Tinggal diketik saja. Saya percepat ya. Selanjutnya ini pengertiannya ini. Nah, ini. Selanjutnya ini. Selanjutnya ini. Nah, selanjutnya poin yang kedua, baru poin yang kedua. Nanti disesuaikan saja ya. Poin yang kedua, mau menggunakan animasi seperti apa nanti disesuaikan saja sama teman-teman. Nah, tinggal klik saja ini. Sekarang kita lihat hasil akhirnya seperti apa. Nah, poin yang ketiga. Nah,
Sekarang kita coba melakukan slideshow dengan klik yang ini, slideshow-nya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik pada mouse saja, klik sekali, nampil yang ini. Pengertian dinul Islam itu dibagi menjadi satu, asal kata din, yang kedua pembahasannya adalah asal kata Islam, yang ketiga adalah arti atau istilahnya. Selanjutnya asal kata din itu apa? Nah, ini dia, tinggal dijelaskan saja. Nah, ini kita menjelaskan yang sub yang kedua apa itu, sub yang ketiga apa, selanjutnya poin yang kedua apa yang kita bahas. Nah, selanjutnya pengertiannya apa. Nah, tinggal kita klik saja, ini pengertiannya apa, tinggal diklik saja. Jadi ketika mengkliknya akan tampil sesuai dengan transisi dan animasi yang sudah kita buat tadi, urutannya ya. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Nah, seperti itulah langkah tata cara pembuatan peta konsep menggunakan Microsoft PowerPoint ya, dalam melakukan presentasi. Nah, karena dulu saat saya semester 1 pernah disuruh sama guru PAI saya melakukan presentasi. Sebelum melakukan masuk ke materi-materi, harus kita mempresentasikan peta konsep apa pembahasan daripada presentasi kita itu. Jadi saya masih ingat ya caranya itu. Nah, nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nah, sekian video kali ini. Kalau ada mau ditanyakan lagi, silahkan bertanya pada kolom komentar berikut. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share ke teman-teman untuk sama-sama berbagi ilmu, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.